Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18 dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai, menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amin, amin, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua. Ya, Abram usia 75, isinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram, dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ku
Shalom, shalom semuanya. Sekali lagi terima kasih dikasih kesempatan lagi untuk share firman kebenaran. Pastor Benjamin, apa kabar semua? Keluarga besar GBI di Makassar ya? Iya, betul. Iya. Baik, kita akan masuk dalam doa sejenak. Akan doa. Mari kita bersatu dalam doa dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pencipta segalanya, Engkau pemilik segalanya. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, dimuliakanlah Engkau di atas semuanya itu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, pagi hari ini, biarlah Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang membuat setiap kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran firman. Tidak hanya ditaburi, tetapi biarlah firman itu bertumbuh dan mengerjakan kehendak Bapa sehingga berbuah lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini, biarlah suara-suara hati, suara pikiran, suara yang bukan berasal daripada Engkau sendiri, dihentikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya cuma punya waktu 30 menit kalau nggak salah ya. Iya, boleh Siap. tambah sedikit. Oh, siap. Wah itu kata orang kalau di Captain Rico tuh dikasih waktu sedikit bisa molor katanya. Ya namanya juga pilot Lion ya. Udah biasa. Nah, makanya jangan naik Lion. Tapi kalau naik Lion nggak sampai loh. Tapi naiklah Lion. Saya promo. Baik, hari ini kita tutup poin aja. Kita langsung bahas dari Markus 12 ayat 30 dan 31. Kita buka sama-sama. Kalau baca juga boleh. Kalau enggak pun saya akan bacakan. Ya, Markus 12. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa. Kasihlah Tuhan Elohimmu atau Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita harus ingat ada 4 komponen yang teman-teman dan saya harus pegang betul, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Jadi keduanya saling berhubungan. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kalau kita melihat saudara-saudara kita yang berkekurangan, kita diam aja, kita bohong. Kita nggak mungkin mencintai Tuhan. Tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan, dia akan berdiam, bertopang tangan melihat saudara-saudara yang berkekurangan. Ini adalah hukum yang saling berkaitan. Pertanyaannya, apa benar kita semua mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, kekuatan? Ini kita sebagai anak Tuhan, terutama dalam saat-saat menghadapi masa 2021 ini. Sebelumnya saya juga pengen ngucapin selamat Natal, selamat tahun baru. This year is going to be a blessed year. Whatever it is, mau lewat lembah kekelaman, tetap blessing. Yang terjadi tetap blessing. Tuhan pegang kendali, Tuhan sangat berdaulat dan menentukan segalanya. Dan kita harus percaya. Jangan sampai pemikiran, hati, keinginan yang itu akhirnya berdaulat di dalam hidup kita. Gitu, mengalahkan kedaulatan Tuhan. Saya kasih contoh, saya banyak share dengan banyak hamba Tuhan. Banyak yang sudah mulai kecewa karena dihempas berbagai macam problem COVID ini ya. Terutama COVID, kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak hal lah. Ekonomi ambruk. Tetapi saya tetap mau bilang, Mazmur 91, bahkan pemerintah Indonesia sangat percaya dengan Mazmur 91 sehingga dipasang di billboard di Jakarta, di mana-mana.
Wah, itu luar biasa. Baru pertama kali ini saya melihat pemerintahan Indonesia mengangkat firman Tuhan. Wow, saya yakin kalau Tuhan dikedepankan di negeri ini, anak-anak Tuhan mendapat perhatian oleh mereka, bangsa ini pasti akan dipulihkan dengan Tuhan. Tetapi untuk mempercepat proses pemulihan, untuk membuat juga Tuhan semakin istilahnya begini, delighted in you, ya, ini kita harus hidup sesuai dengan Kristus. Ini penting banget, makanya saya ulas kembali hukum kasih menjadi dasar ini. Kenapa saya bicara tentang hukum kasih? Bangsa ini kurang mengucap kasih. Bahkan bangsa-bangsa di dunia banyak yang sudah dingin kasihnya, banyak yang sudah tidak merasakan kasih Kristus lagi. Kenapa? Saya kasih contoh, waktu itu pernah saya angkat juga mungkin di sini. Kenapa semakin hari semakin banyak orang jahat, semakin hari banyak orang yang tidak respect dengan namanya Tuhan lagi, bahkan dia saling membunuh, ya, saling dengki, saling iri. Kenapa? Sebetulnya karena mereka tidak pernah mengecap kasih Kristus. Problemnya kenapa mereka tidak bisa mengecap kasih Kristus? Jangan salahkan teroris, jangan salahkan mereka ISIS yang buat kejahatan luar biasa. Karena mereka tidak pernah mendengar kasih Kristus, itu penyebabnya. Penyebabnya itu. Mereka tidak pernah mendengar. Kita harusnya mengabarkan berita ini kepada siapapun. Anak Tuhan di seluruh muka bumi ini harusnya menceritakan tentang Yesus secara intensif. Garis bawahi di benak kita intensif. Nggak bisa kita namanya bicara Injil, bicara kebenaran, menolong orang hanya sembari lalu, hanya sebagai batas program. Itu menjadi daily life, kehidupan dan kultur, kingdom culture, kemudian menjadi sesuatu yang memang it's your breath to love the world, to love the people. Ini adalah nafasmu dan saya. Bukan, jangan dibatasi dengan program-program. Jangan. Setiap kita punya responsibility yang sama. Tidak hanya gereja saja. Kita sudah diambang kritis. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang banyak. Banyak anak-anak sekarang di jamaah Tuhan, saya lihat video-videonya. Mereka mendapat mimpi Yesus akan datang cepat. Tetapi pesannya tetap penuaian. Ya. Kemarin ada sahabat yang di Bali, pasti Bapak Ibu tahulah, Ronald yang kena COVID koma, kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Message-nya tepat sekali. Yaitu apa? Beritakan Injil, jadi saksi, memenangkan jiwa, selamatkan dunia karena Tuhan mau datang. Berapa banyak dari kita sebagai anggota gereja-gereja di Indonesia ini menyadari urgency. Ada sesuatu yang urgent, pilot itu akan mengemusan yang tepat dan nggak bisa ditunda. Apalagi emergency. It's a mayday call. Dunia sudah in the mayday call. Ya, mayday. Banyak jiwa belum diselamatkan, banyak jiwa meninggal kena gempa. Saya juga sedih lihat gempa di Sulawesi. Kemarin di Pangandaran, kemarin di Lampung. Makin hari makin mengerikan. Engkau dan saya yang memiliki kasih ilahi yang luar biasa. Impartasikan, sampaikan kasih ini kepada jiwa-jiwa. Supaya mereka tidak mati sia-sia dan binasa. Karena apa? Nanti ditanggungjawabkan ke kita. Gitu. Jadi teman-teman, you have to move fast. It's not enough. Itu harus ada dalam diri kita. It's not enough cuma buat begini saja. Dunia sudah kritis. Yesus datang, jangan dipikir itu menjadi hari yang paling menyenangkan bagi anak Tuhan. Tidak. Kita akan diminta pertanggungjawaban kepada ladang-ladang yang sudah dipercayakan. Apakah kita dinilai menjadi hamba Tuhan yang baik, apa menjadi hamba Tuhan yang jahat? Sudah tidak waktunya gereja memikirkan. Gereja itu individu ya, individu ini, atau gereja secara korporat. Sudah tidak masanya kita bicara tentang diri kita sendiri. Fokuslah kepada kebenaran, kasih itu.
Saya mau cerita sedikit. 3 minggu lalu saya dikasih kesempatan untuk merawat orang tua saya yang kena COVID. Kemudian ada 3 refugees, mungkin ada di sini orangnya. Ya, kami karena ke rumah sakit sudah penuh, saya ditelepon, bahkan dokternya lagi yang telepon saya karena saya posting saya lagi merawat ibu saya. Cap, ada siapa yang sakit? Ibu saya. Saya tanya, dok gimana? Aduh, nggak dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Swasta, udah pasti mahal. Ngantri juga, udah mau bayar aja ngantri. Terus dokter itu bilang, Cap, rumah sakit Persahabatan juga penuh, RSPAD penuh, Polri penuh. Terus apa yang nggak penuh? Coba Cap ke puskesmas. Waduh, puskesmas juga lebih bahasa Jermannya jelei, tahun jelei ya. Nyebelin. Mau tes PCR, saya bawa pasien COVID itu mau tes PCR aja. Wah, alatnya habis. Bisa nggak minggu depan? Ya keburu la ilaha illallah la ilaha illallah ya. Ini innalillahi. Ya gimana coba? Wah, akhirnya kami isolasi di apartemen ini, ibu saya, kemudian di ruang sebelah 2 refugees, di dormitory 1 refugees. Ya, karena mereka terpapar oleh saya, oleh ibu saya dari Solo, dari tante, di keluarga berurut lah kayak domino. Itu karena sudah tidak ada opsi, saya mau kemana? Terus saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat? Ya kata Tuhan, ya protokol lah, isolasi mandiri, keles. Terus saya pikir, oh iya ya. Di situ saya merenung, waduh saya banyak tanya, saya bilang di gereja saya bilang, tolong bantu, tolong kalau yang punya vitamin, tolong kirim, ini urgent sekali. Puji Tuhan, teman-teman banyak kirim vitamin ya, sehingga kita bisa deploy vitamin-vitamin untuk para refugees yang sedang kena COVID dan ibu saya juga. Nah, di situ saya ditantang oleh firman. Apa benar engkau mengasihi sesamamu? Yuk kita lanjutin di ayat yang 33. Markus 12 ayat 33. Ada beberapa ayat yang menantang saya untuk, bukan menantang sih, men-challenge. Kamu benar mengasihi saya. Kamu benar mengasihi sesamamu. Ya, waduh, saya tunduk di hadirat Tuhan, saya bilang, saya nggak punya kelebihan apa-apa Tuhan. I have nothing. Tetapi saya mau jalanin firman. Ya memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sebetulnya ini bicara tentang kasih memang segalanya. Gitu. Ini sangat negor saya, ya. Karena apa? Pada saat kita merawat orang COVID, nyawa kita juga terancam. Gitu. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan perawat dan dokter pada saat itu. Kita buka lagi di Yohanes 15 ayat 13, ayat 12 dan 13. Ini salah satu ayat yang benar lo mengasihi gue, benar lo mengasihi sesama. Waduh, saya benar-benar pada saat itu saya jujur, saya khawatir ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih yang dikasih contoh ke kita untuk kita lakukan adalah kasihnya Yesus loh. Bukan kasih Anda. Kasih Yesus yang ada padamu, itu yang harus kau lakukan bagi orang lain. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nyawanya di sini kecil, artinya bisa untuk kita juga. Kata Tuhan, mungkin di mana kamu mau mengasihi sahabat-sahabat kamu? Wong kamu berkorban untuk mamah kamu aja kamu takut. Ibu kamu yang melahirkan kamu, yang berkorban, memberikan nyawanya untuk kamu pada saat kamu lahir. Kamu sekalinya dikasih, mending cuma 1 orang. 4 orang COVID di sekitar saya. Waduh,
kakak saya, saudara-saudara saya, hati-hati, kamu jangan main-main, kamu jangan begini begitu begini. Saya bilang di depan mama saya, Mama, kalau aku harus kehilangan diriku, biarlah ini aku kerjakan untuk Mama dan untuk Tuhan. Saya bilang. Karena at the end of the day, Bapak Ibu, kalau saya melakukan ini, kemudian sebetulnya manusia tidak bisa mati, kemudian saya melakukan ini jadi mati, mungkin orang menasehati saya betul ya. Tetapi at the end of the day, we're gonna die anyway. Bukan masalah hidup, berapa lama engkau hidup di dunia ini. Bukan itu. Tapi apa yang kau buat untuk dunia ini. Itu yang menentukan. Yesus juga umurnya cuma 33,5 tahun aja loh. Kok repot kita. Dikasih 70, 60, ya 80. Wow, puji Tuhan banget. Tetapi sekian lama itu mau ngapain nih kita? Prove yourself. The love of God is with you. Kalau kita cuma berteori-teori waktu itu kayaknya kepada saya ya. Ini ngomong kepada saya nih sebelum saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ini ngomong kepada saya, lu cuma teori doang, nyampein firman gampang, lu ngakuin bisa enggak? Saya diuji sama Tuhan, mau enggak kamu? Ini ada ibu saya sekarang lagi dengar saya bilang, Mama, I will die for you. I will die for refugees too. I will help them. Saya bilang begitu. Jadi orang bilang saya harus pakai hikmat apa lagi? Saya udah pakai masker. Dokter itu sampai persahabatan nelpon saya ngirim hazmat untuk saya pakai. Saya bilang, ya udahlah. Wah, ke masa-masa krisis ya 4 hari. Di situ setelah mereka melewati masa krisis, mulai saya panas, mulai saya batuk 2 hari. Greges-greges, tapi ya udah. Saya minum vitamin ya, saya semprot-semprot oksidat. Oksidat itu cairan pembunuh virusnya yang ada di ini. Saya semprotin semua. Saya minum vitamin apa yang ada, saya makan, saya jemuran, apa yang saya bisa buat. Saya pakai masker sanitasi. Orang pikir, orang sempat ngomong juga jangan bermain hero, jangan bermain sok pahlawan. Enggak, saya enggak bermain situ. Firman Tuhan kok yang saya kerjakan, bukan kehendak saya. Kalau saya bermain hero, there is a reward behind. Saya enggak sama sekali. Mengorbankan diri saya untuk sesuatu yang begini. Orang dunia mungkin nganggap bodoh, tetapi enggak apa-apa. Jadi di situ bahwa Tuhan memberi suatu kuasa kepada anak-anak Tuhan pada saat kita sudah kepepet di luar nalar dan kemampuan kita, Tuhan menyertai. Ya, ini sangat-sangat baik pelajarannya bagi kami sekeluarga bahwa mengasihi akhirnya menjadi yang utama dari segalanya ibadahmu. Kita nggak bisa berteori. Kita harus lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. It's not about us anymore. It's not about me anymore. It's not about you anymore. It's not about your church. It's about your God and about the life of others, nyawa orang lain. Karena nyawa mereka berharga di mata Tuhan. Ya, kita buka ayatnya lagi di 1 Yohanes 3 ayat 17. Sudah? 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Ya, terima kasih. Kayak announcement di pesawat ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderitanya, terhadap saudaranya itu tetap di dalam dirinya. Ya, ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan ayat 19 dalam 18 dalam kebenaran. Jadi kita lihat ayat 16-nya, ini ayat yang sering saya khotbahin di mana-mana karena ternyata saya diperhadapkan kepada ayat ini juga. Benar. Ayat 16-nya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Amin. Saya mendengar salah satu khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, kita nggak bisa memaksa orang untuk mati bagi Kristus. Tapi dia bilang lagi, orang yang mencintai Yesus, pasti dia akan mau mati untuk Kristus. Tetapi apa yang salah? Ini harusnya menjadi pengajaran atau menjadi reminder bagi kita, bagi gereja untuk saling mengingatkan. Di situ ada dibilang kata kuncinya wajib loh. Kalau engkau nggak mau mati untuk saudaramu, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Gini, Anda jangan dibalik. Anda nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan kalau kita nggak mengasihi yang kelihatan. Gitu. Kenapa itu dibilang kau wajib? Tuhan itu gini loh. Waktu Abraham membawa anaknya mau dibawa ke dalam sembelihan, dia taat loh. Anakmu udah pasti gue bunuh. Dan Abraham bilang apa? Oh iya. Dia taat sampai detik terakhir, akhirnya tidak jadi dikorbankan. Itu cara Tuhan menguji diri seseorang. Kalau kita udah buru-buru, kita nggak bisa paksa orang. Ini pengajaran tipe apa kayak begini. Kita harus membuat orang Kristen tough, militan. Kenapa sih? Kenapa saya bilang selalu militan? Mengasihi secara militan. Kenapa? Rewardmu tuh nggak main-main. Rewardmu dan saya nggak main-main. Surga itu cuma rumah. Kemuliaan diberikan kepadamu. Kemuliaan yang Yesus terima diberikan kepadamu. Restorasi image, citra daripada Kristus, daripada Tuhan itu sendiri menjadi milikmu. Engkau menjadi bagian daripada Tuhan. Tubuhmu yang berdosa ini, tempat dia bertahta. Apa masih kurang juga bagi saya? Gitu loh. Engkau akan didudukkan di tahta Kristus nanti. Apa masih kurang? Apakah kita masih takut mengasihi sesama kita sampai harus memberikan nyawa kita? Nggak bisa. Firman nggak bisa dilanggar. Kita harus mengajarkan kepada siapapun. Sebetulnya kalau mengajar sih tidak. Kalau saya lebih gini, bacalah firman baik-baik dan benar. Kita tugasnya ngingetin anak Tuhan, ayo. Jangan bersiasat dengan Tuhan. Seolah-olah Anda berhikmat. Tidak, hikmat cuma satu, hikmat Tuhan. Hikmat tidak mungkin membatalkan rencana dia. Kalau misalnya hikmat itu Paulus dan murid-murid Yesus kalau pada saat itu dia pakai hikmat kayak tipe orang zaman sekarang, Injil nggak akan disebarkan. Kenapa? Karena murid-murid Yesus semua dibantai habis. Sebetulnya dia bisa nggak menghindari pembantaian? Bisa saja. Mereka punya keluarga juga kok. Gitu loh. Tapi jangan dibilang, oh Pak itu lain Pak dengan kita. Oh sama. Gitu loh. Nggak bisa. Semua tetap sama dari dulu sampai sekarang. Estafet kasih ini dari Kristus diberikan kepada kita itu sifatnya estafet. Nggak bisa. Kita memiliki kasih yang berbeda. Ini kenapa kita harus ngomong tegas di sini. Engkau dan saya diminta untuk berani. Saya kasih contoh, tentara aja berani mati buat bangsa ini, itu untuk ukuran dunia loh. Polisi aja berani mati kok untuk kita. Ya kan? Masa kita nggak mau mati untuk Kristus? Masa Kristus yang mati untuk nyawa manusia, kasihnya itu diestafetkan kepada kita untuk kita melakukan yang sama. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Kasih memang harus nyata. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata, siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaanku. Engkau memang ditaruh sama Tuhan sebagai apa? Anak donga serigala. Jangan bilang, oh kamu tidak, kita nggak bisa maksa orang untuk mati untuk Kristus. Pengajaran model apa seperti kayak begitu? Kalau ada hamba Tuhan yang hari ini dengar, tolong jangan sesatkan jemaat.
Kita didesain sama Tuhan to die for people. Karena nyawa mereka sangat berharga bagi Tuhan. Karena Engkau, Dia datang. You are the reason He came to this world. To love you, to win your life. Engkau didesain to win others. Semua pekerjaan kasih diestafetkan kepada Anda dan saya. Nggak bisa ngeles. Ini loh problemnya kenapa dunia semakin terhilang, gereja udah hambar. Lihat kanan kiri, orang semakin miskin, semakin menderita. COVID, ngumpet semua di balik online. Punya alasan, duduk di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan. We've been sitting in the God throne for many, many years. We need to move and do something. Church. Penghakiman Tuhan. Berat loh. This is not a joke. Lihat kanan kiri, belum kenal Yesus. Belum kenal Yesus. Banyak yang masih miskin di pinggir jalan. Help them. Help them. Kemarin saya diminta untuk donor darah konvalesen. Ya, saya belajar melihat bahwa Tuhan itu pendonor darah yang sangat luar biasa bagi Anda dan saya. Saya pun kemarin diminta untuk salah satu orang yang cukup posisinya tinggi di satu airline, ya, direktur utama ada satu airline yang sudah di ICU. Saya diminta untuk darah konvalesen dari sekian banyak pendonor. Why di situ cuma dibilang only my blood qualified untuk yang lainnya tidak. Wow, saya bilang Tuhan ada rencana apa? Doa aku kirim ke teman-teman persekutuan doa, please pray supaya hanya bukan my blood tetapi the blood of Jesus in me yang boleh menjamah orang itu dan dia boleh menerima keselamatan, melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini saya tanya lagi kondisinya bagaimana, puji Tuhan, recover, membaik. Wow. It's not about me anymore. It's not about me. It's about Jesus in your life. Gitu ya. Yuk kita buka di Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Melakukan kasih itu Injil. Menceritakan kabar damai sejahtera kasih itu adalah Injil. Kita buka Lukas 17 ayat 33. Maafkan pastor-pastor atau kalau di sini ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta kalau saya ngomong keras. Kita sudah masuk di fase emergency. Nggak ada gunanya kita menangisi di menara doa. Saya sekali lagi bilang, nggak ada. You are wasting your time. Keluar dan jamah orang. Jangan berkerumun tapi protokolnya sendiri-sendiri, berdua-berdua seperti Tuhan diutus. Mulai gereja, jamah people. Make a change. Engkau yang diberi kuasa di muka bumi ini hanya anak Tuhan yang diberikan kuasa untuk mengerjakan segala rencananya. Of course pakai hikmat ilahi, protokol, jaga kesehatan, minum vitamin dari sekarang sampai saya boleh saran sampai pandemi dinyatakan berhenti. Gitu. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Amin. Let's go, guys. Jadikan teman-teman di sini, di gereja masing-masing atau yang di GBI Rock, jadikan GBI Rock the warship, kapal perang. Build your worship with your worship. Ya. Worship itu penyembahan, tetapi penyembahan yang tidak di bibir saja. Penyembahan yang datang daripada hidup yang benar-benar membuahkan kebenaran. Penyembahan yang Tuhan bisa delight in you. Dia melihat hidup Anda sebagai suatu penyembahan. Dimanapun, di pasar, di kantor, ya kan, di pesawat, kalau naik Lion Delay,
nggak ngomel. Waduh, luar biasa. Saya pengen punya jemaat kayak gitu. Naik klien, delay gitu 2 jam, 3 jam. Jemaatnya malah worship. Kan enak ya nggak? Anak Tuhan kalau lagi naik pesawat delay harusnya worship. Jangan malah ikut ngomel. Betul nggak? Karena kita ditempatkan di suatu tempat untuk menjadi berkat. Amin? Kayaknya nggak ada yang amin nih. Aduh, haleluya. Ya, sering-sering naik klien. Ya kan? Itu untuk membuat iman Anda menjadi kuat. Kenapa? Anda melatih namanya buah roh, ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan? Kemurahan, kebaikan, ya kan? Kelemah lembutan. Yang terakhirnya itu ada apa? Penguasaan dirinya. Itu latih satu-satu pada saat Anda naik klien. Yang kalau lagi delay itu kepake semua, saudara-saudara. Ya, jadi latihannya cukup naik Lion Air ya. Saya nggak promo loh, tapi anyway guys, ya gereja harus tajam melihat urgensi daripada jiwa-jiwa di luar. Ayo kita jadi jemaat yang menyokong gerejamu, yang menyokong gerejanya untuk siap perang. Saya sekali lagi ceritakan, kapal perang isinya orang-orang yang sudah siap perang apa belum? Ya sudah siap perang. Gereja itu kapal perang. Ya kan? Orang-orangnya yang sudah tanggung jawab pribadi mendewasakan iman masing-masing di rumah, berawal dari rumah, masuk ke gereja, bersama gereja menyokong gereja. Apa yang harus kita buat Pak untuk gereja ini? Apa yang harus kita lakukan? Mari Pak, kita begini begitu. Wow, jadi jemaat itu jemaatnya dewasa, membuat kapalnya ready for war gitu. Tapi sekarang banyak jemaat yang malah menuntut gereja. Oh, gerejanya khotbahnya kurang ini nih, kurang ini pelayanannya. Pindah lagi ke gereja lain. Ya kan? Karena apa? Asumsi daripada kita, gereja harus melayani saya. Saya udah kasih persembahan, whatever it is. Engkau menjadikan gereja menjadi kapal pesiar. Kapal pesiar itu isinya cuma entertainment aja. Ya, entertainment lah, ada pijet lah, ada nonton bioskop lah, ada bar, nggak perang-perang. Wow, gerejanya megah, betul, megah. Tapi tidak membuahkan apa-apa. Siapa yang disalahin? Bukan salah petinggi-petinggi gereja, bukan. Kita semua bertanggung jawab penuh kepada gereja di mana kita ada. Buat gereja kita melaju, bisa berperang dan siap perang. Itu tanggung jawabmu pribadi. Ada yang bilang sama saya, Pak, iman saya kan tergantung gembala saya, tergantung pengkhotbah. Siapa sih yang ngajarin begitu? Saya bingung tuh. Engkau bukan bertumbuh di suatu institusi. Sekali lagi saya ingatkan, engkau tidak harusnya bertumbuh di suatu institusi. Engkau bertumbuh pada saat engkau duduk erat dengan Tuhan, di kaki Tuhan, menggali firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga pada saat engkau datang ke gereja, engkau membuat gereja bertumbuh dahsyat. Kenapa gereja nggak dahsyat? Karena jemaatnya nggak dahsyat. Salah siapa? Ya salah jemaatnya. Karena tidak mau menggali firman dengan dirinya sendiri, tidak mau melakukannya. Ini yang membuat gereja tidak bisa berperang. Banyak jemaat yang merasa, oh saya bertumbuh di persekutuan ini. Harusnya engkau datang persekutuan yang menjadi lebih dahsyat. Bertumbuh harusnya dengan keberadaanmu. Jangan dibalik. Karena firman Tuhan tidak bilang seperti itu. Gitu. Awalnya adalah kebenaran yang ada di rumah masing-masing. Itu yang membuat setiap kita bertumbuh. Pada saat kita berkumpul dalam suatu gereja korporat atau bukan gereja individu, Anda membawa dampak yang dahsyat kepada gerejamu. Jangan dibalik, oh gerejanya dahsyat, kewalik, jenenge. Kebalik-balik. Kita pribadi ini menjadi fokusnya. Kita harus membawa dampak dimanapun. That's what we call the living church. Ayo teman-teman, buat GBI Rock Menara Tanjung. Kapal perang yang dahsyat. Semua bertanggung jawab terhadap iman masing-masing
Bilang sama Tuhan, saya mau mengasihi dunia. Saya mau mengasihi sesama dimanapun. Setiap jiwa-jiwa yang lewat di depan mataku, aku akan memberitakan Injil kepadanya. Aku akan menolong. Ingat, harta menjadi ujiannya. Ya, di Matius 16 ayat 18, coba boleh ditayangkan. Sebelum saya akhiri, sudah 30 menit mungkin ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikian powerfulnya gereja menjadi kapal perang. Tetapi ada satu hal yang harus hati-hati semua sebagai gereja. Betul, alam maut tidak bisa menguasai gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, tetapi mamon. Ya, dimanapun mamon menguasai, be careful. Itu ujian yang kita harus hadapi bersama. Buat diri Anda kebal terhadap mamon. Engkau akan melihat kemurnian pada saat engkau mengiring Yesus. Pada saat kalau mamon menjadi yang utama dalam hidupmu, kita akan tidak bisa objektif, tidak akan fokus kepada kebenaran, dan tidak bisa melihat yang murni itu. Gereja berhati-hatilah terhadap mamon. Kita adalah gereja-gereja Tuhan. Efesus 2, 21 dan 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Elohim atau Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Elohim di dalam roh. Amin. Kita adalah gereja-gereja individu bersama gereja korporat kita melaju, mulai berlayar di dunia yang sudah mau binasa ini. Selamatkan mereka, jamah mereka, transformasikan mereka. Jangan banyak teori, kita lakukan. Buktikan that your God is on your side. Sekali lagi, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Maafkan kalau saya ada kata yang salah, ada yang tidak berkenan. Saya hanya menyampaikan kebenaran. In the name of Jesus. Amin. Mari siapkan roti dan anggur. Kalau ada, kalau tidak ada, roti tawar, apa saja, biskuit. Kalau ada anggur, kalau tidak ada, air putih. Lama syarat. Berkati perjamuanmu. Berkati umat muda Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Mari saudaraku, angkat roti tinggi-tinggi. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah. Dan setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gloria Ramasyu. Haleluya Ramasyu. Terima kasih. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya, dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu, yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah. Setiap kali kau meminum,
memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Rabba Syarab, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy the Lamb, worthy the Lamb. Amin. Terima kasih buat tumpukan darahmu, buat hidupmu yang termeterai dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lihatlah seruan umatmu kepadamu, ya Tuhan. Hati mereka berteriak kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan, sumber kehidupan gerejamu, sumber berkat, sumber kesehatan, sumber kekuatan. La Hasan, curahkanlah rohmu. Biarlah umatmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi gerejamu. Nama Shikapasya. Supaya gerejamu, orang-orang kudusmu penuh kuasa untuk memberitakan kabar baik, untuk menyatakan kasih kepada Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menyembuhkan dalam nama-Nya. Bahasa Hosana bagimu, ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pariko. Berkati beliau, pelayanan, kesehatan, keluarga besar. Biarlah Kristus makin nyata di dalamnya. Orang semakin melihat kasih Kristus lewat pelayanan beliau. Supaya dimanapun hamba-Mu berada, muliaan-Mu menyertai. Lama syahro basyik. Kami percaya kuasa ilahinya menaungi, menuntun langkah-langkah. Labasya hasan. Dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib Yesus Kristus, curahkan dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan ada bersamamu. Karya Kristus akan dinyatakan dalam usahamu, dalam pekerjaan,
dalam kesehatanmu, supaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan mengalir dalam tubuh, supaya kau mengadakan tanda-tanda mujizat. Karena Roh Kudus ada bersama, Roh Kristus menguasai engkau, memberkati engkau, memberkati pekerjaan, bahkan masa depan anak-anakmu ada di dalam tangan. Berkatilah negeri ini. Indonesia juga diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia terjadi pembalikan keadaan. Yang minoritas jadi mayoritas. Indonesia penuh kemuliaan. Jemaatmu penuh kemuliaan. Mulai hari ini kau tidak berjalan sendiri, tapi kau berjalan bersama Tuhan, bersama Yesus. Kau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Kristus tidak ada yang sukar. Bersama Kristus selalu ada jalan keluar dari. Berkat ini turun menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya disertai dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin.